Kalau bisa, bagaimana cara mempercepat kemerdekaan itu? Nama saya Saleh Al-Hamid. Saya berada di Papua sudah 55 tahun. Tadinya saya datang ke sini, saya khawatir ada pertanyaan yang hukumnya haram untuk ditanyakan. Tetapi ternyata saya lihat tadi semua halal, bisa. Ada sensitif sebetulnya saya mau tanya. Tetapi tadi saya lihat ada yang menyinggung soal NKRI. Bung Rocky, nanti kalau Bung pulang ke sana, sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada, bukan di Papua, bahwa yang berhak meneriakan NKRI harga mati cuma kami di sini. Yang di sana tidak. Kenapa? Karena kami lagi berada di lingkungan teman-teman kami yang ada meneriakan bukan NKRI harga mati. Saya punya pertanyaan singkat saja. Bung Rocky, apakah Papua bisa merdeka? Kalau bisa, bagaimana cara mempercepat kemerdekaan itu? Kalau tidak bisa, maka jangan biarkan darah terus-terus mengalir di bumi Papua ini. Terima kasih, wassalam. Apakah Papua bisa merdeka? Kalau Anda, saya tanya, apakah Papua boleh merdeka? Boleh, tapi tidak bisa. Apakah Papua bisa merdeka? Bisa, tapi tidak boleh. Jadi dialektika itu yang menyebabkan Papua diberi otonomi khusus tanpa kejelasan. Karena soal tadi memang nggak jelas. Bisa merdeka tapi tidak boleh, oleh karena itu dikasih otonomi khusus. Boleh merdeka tapi tidak bisa karena akan di bail out lewat otonomi khusus. Kan itu soalnya. Jadi ini sogokan untuk tidak menjawab dua hal itu, bisa dan boleh. Pada akhirnya itu yang harus kita ingat. Tetapi bahwa ada prinsip self-determination yang diakui oleh PBB itu. Bikin aja kan. Jadi saya terangkan tadi bahwa kalau dikendalikan di kepala, pertanyaan bisa merdeka mbak? Kalau saya bilang tidak bisa, orang bertanya kenapa nggak bisa? Ya karena Anda bagian dari Indonesia. Oh iya, saya tahu bagian Indonesia. Tapi Indonesia tidak menganggap saya setara dengan rakyat dia yang lain. Maka ada alasan berikutnya, dalilkan sesuatu supaya jelas bahwa kenapa ingin berpisah, alasannya ABCD. Alasan pertama tentu adalah soal harga diri. Alasan kedua adalah soal disparitas tuh. Alasan ketiga soal ditelantarkannya sumber daya ekonomi. Kalau tiga alasan itu diucapkan ke publik internasional dan publik internasional kasih angin soal itu, kasih angin artinya menganggap masuk akal, maka fasilitasnya tersedia, self determination tuh. Tetapi itu artinya bertarung di dalam narasi itu. Sekarang ada problem. Narasi itu diucapkan tidak di backup oleh kekuatan bersenjata. Nggak bisa terjadi itu dalam keadaan sekarang. Tetapi sebetulnya sama seperti dalil yang dibuat oleh Palestina pada Israel tuh. Sama aja kan. Tapi Israel bilang iya, tapi kalau Anda minta lebih, nggak kita kasih itu. Kenapa? Karena ideologi Israel adalah land for peace. Karena itu menteri pertanahan lebih kuat daripada menteri pertahanan. Di Israel itu menteri pertanahan di atas menteri pertahanan. Karena soal keterbatasan tanah. Jadi dasar konfliknya begitu tuh. Dan kita balik pada ide tadi itu. Semua orang yang saya temui itu menganggap bahwa ya jangan merdeka dong gitu. Tetapi dia hanya mengucapkan jangan itu karena dia merasa sayang pada Papua. Sementara pemerintah menganggap bahwa Papua itu tidak boleh merdeka karena itu sumber daya pembiayaan ekonomi di masa depan. Nah ini yang saya bilang mesti dibuka tuh. Kenapa jangan merdeka? Ya karena rasa sayang segala macam. Oh iya, tapi kalau rasa sayang itu menghasilkan penderitaan dan yang menyayangi itu tidak mampu membail out penderitaan itu, maka dia nggak berhak untuk menahan. Sekali lagi saya terangkan ini dalam forum akademis yang sifatnya naratif ya, bukan yang kalau hal yang lebih dari itu kita rapat aja, bikin rapat. Jadi keinginan itu ada di situ tuh. Sama seperti yang di pemimpin berikutnya siapa kalau begitu? Ya kita nggak tahu siapa, yang penting ide itu tuh. Kita nggak pernah tahu apakah Nabi Muhammad menginginkan Abu Bakar diganti oleh Umar, nggak pernah ada persepakatan itu. Tetapi orang akan anggap bahwa oke, model dari Abu Bakar itu dilihat oleh Umar sebagai yang ideal. Maka diasumsikan kalau Abu Bakar itu mengidealkan Umar, pasti Umar mengidealkan Nabi Muhammad. Itu yang terjadi di kita juga tuh dalam versi yang lain tuh, bahwa akan ada pemimpin datang dari tanah Papua tuh. Kalau orang tanya, sebutkan sekarang, ya buat apa disebutkan? Kalau kemungkinan disebutkan itu justru membatalkan ide untuk merdeka, kan itu intinya. Jadi sekali lagi posisi-posisi semacam ini mesti dibuka sebagai problem, jangan ditantang untuk bertanya kan. Dan saya juga nggak tantang untuk menjawab, karena ini pertanyaan kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Saya lebih menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab daripada ide persatuan. Karena secara moral ya persatuan, tetapi menghilangkan aspek keadilan dan peradaban itu kan gak ada gunanya kan. Jadi poin itu yang saya mau ucapkan sebagai pertanggungjawaban konseptual saya untuk mengatakan bahwa bisa merdeka dan boleh merdeka dari perspektif teman-teman di situ.
Nanti Rocky Gerung ditangkap polisi. Iya, saya terangkan nanti. Bahwa saya bicara ini di kalangan akademis itu. Soal-soal semacam itu.